Apakah Departemen Kepolisian Los Angeles baru mengonfirmasi Rivas Hernandez tidak terbunuh? Pernyataan terbaru mereka membuat kita menebak kemungkinan tanggung jawab pidana di sini. Setelah jasadnya ditemukan di mobil milik penyanyi David, kami kembali menghadirkan Steve Fisher, penyelidik swasta yang sedang menyelidiki berbagai aspek kasus ini langsung di Los Angeles. Selamat datang di Sidebar bersama Law and Crime. Saya Jesse Weber. Kami terus meliput penyelidikan kematian Celeste Rivas Hernandez, 14, yang jenazahnya ditemukan di dalam Tesla milik penyanyi di LA pada September lalu. Dan belum ada penangkapan. Tidak ada seorang pun termasuk David yang disebut sebagai tersangka atau orang yang berkepentingan. Apa yang sedang terjadi sekarang? Karena Los Angeles Police Department telah mengonfirmasi kepada KTLA bahwa siaran pers mereka sebelumnya, kutipannya tetap berlaku. Apa artinya itu? Nah, jika Anda kembali ke siaran pers sebelumnya, intinya pesan yang disampaikan adalah saat ini tidak ada kejahatan selain penyembunyian mayat yang mungkin telah terjadi. Tidak ada kasus yang dikirimkan ke kantor kejaksaan distrik LA County untuk ditinjau atau dituntut. Dan salah satu alasan pengumuman itu dibuat adalah karena pemeriksa medis Kabupaten Los Angeles belum menentukan cara atau penyebab kematian Celeste. Tapi harus saya katakan, untuk saat ini, benar apakah ini bisa berubah? Apakah itu berarti mereka tidak memiliki bukti saat ini bahwa seseorang benar-benar membunuh Celeste, menyebabkan kematiannya, bahwa tidak ada tuduhan pembunuhan yang diajukan saat ini? Apakah itu kecelakaan? Seseorang panik, lalu berusaha membuang atau menyembunyikan tubuhnya, atau justru ini sebuah pernyataan? Mereka tidak akan menemukan bukti bahwa seseorang membunuhnya, kan? Saya ingin membahas makna semua ini dan kemungkinan yang terjadi di balik layar dengan seseorang yang berada langsung di LA, seseorang yang sedang menyelidiki apa yang mungkin terjadi pada Celeste. Saya berbicara tentang Steve Fisher, seorang detektif swasta kasus orang hilang yang disewa oleh pemilik properti tempat David menginap di LA. Ingat, properti ini dekat lokasi ditemukannya Tesla. Dan seperti yang mungkin Anda ingat, pemiliknya ingin tahu lebih banyak informasi tentang peran apa yang mungkin dimainkan oleh rumahnya, propertinya dalam kejadian ini, jika memang ada. Anda mungkin ingat jika sudah mengikuti kami di Sidebar bahwa kami pernah mewawancarai Steve. Dan ketika membahas apa yang mungkin ditemukan di rumah itu, rumah yang ditinggalkan David, yang telah digeledah oleh pihak berwenang, inilah ucapan Steve di episode sebelumnya. Ya, tapi saya akan katakan ini. So, ada beberapa hal. Dan saya berbicara tentang bukti fisik yang ada di rumah itu, yaitu bisa saja ada rencana yang lebih besar untuk menyingkirkannya. Dan itu hal yang menakutkan, sadis. Sebabnya kami mencari tahu lebih lanjut. Saya berharap bisa menjelaskan lebih, tapi ada alasan tertentu. Saya tidak bisa. Namun itu bukan soal penyebab kematiannya, melainkan rencana mereka untuk menyingkirkannya dan caranya. Mungkin mobil Tesla itu hanya penampungan sementara dan waktunya kurang pas untuk menyelesaikan ini. Tapi ada sesuatu. Ada beberapa hal yang benar-benar akan membuatmu tercengang. Steve, kini bersama kita. Senang bertemu lagi, Steve. Aku senang kamu di sini, apalagi kamu sudah ada di sana langsung. Kamu menyelidiki ini. Kita mulai dari sini. Ini berita besar. Ketika Los Angeles Police Department mengonfirmasi kepada KTLA bahwa rilis berita sebelumnya tetap berlaku, apa arti itu bagimu? Hei, dengarkan. Kami tidak memiliki bukti bahwa Celeste Rivas Hernandez dibunuh, bahwa tuduhan pembunuhan tidak dibenarkan di sini, bahwa itu kesimpulan akhir kami. Atau maksudnya, kita tidak punya bukti pada saat ini. Jadi menurut saya maksudnya adalah mereka masih menunggu hasil dari kantor pemeriksa medis karena belum ada penentuan di sana. Setidaknya secara publik, apakah mereka berkomunikasi dengan pemeriksa medis? Tentu. Tapi menurut saya itu bukan hal yang tidak disengaja. Menurut saya sikap tertutup mereka pasti ada maknanya. Menurut saya tujuan rilis awal adalah agar semua orang siap dan tahu ini bukan pembunuhan. Dan sekarang mereka bilang, ya kami masih belum punya bukti apapun yang menunjukkan bahwa ini memang pembunuhan. Pada hal lain, Anda tahu, ya, kejahatan jelas terjadi, bahkan ada dugaan penyembunyian mayat. Ya, saya harap mereka juga menyelidiki kejahatan lain seperti hubungan itu. Saya paham ini kasus sulit karena dia sudah tiada dan tak bisa bersaksi. Tapi itu bukan berarti hanya karena sulit. Itu bukan berarti tidak perlu dilanjutkan. Saya akan membahas tentang kemungkinan tuduhan apa yang bisa muncul di sini sebentar lagi. Tapi kembali ke hal ini, mereka harus
berhubungan dengan pemeriksa medis Kabupaten LA. Apakah itu berarti saat ini pemeriksa medis Kabupaten LA seperti saya butuh lebih banyak informasi? Saya belum punya kesimpulan. Terakhir kali kita berbicara, kamu bilang mungkin pemeriksa medis Kabupaten LA akan segera merilis penyebab dan cara kematian Celeste. Kamu lihat di situsnya, tertulis ada tumpukan kasus yang ditinjau dan mungkin kasus Celeste segera diproses. Apakah itu berarti sesuatu bagimu? Ya, kami sudah berbicara dengan mereka. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia dibunuh oleh siapapun yang bisa menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana dia meninggal. Atau ini situasi di mana? Kau tahu mereka lagi? Ya, mereka sudah bicara dengan mereka. Ya, mungkin saja Celeste dibunuh, tapi kami belum mengungkapkan hal itu saat ini. Ya, jadi kantor pemeriksa medis Kabupaten Los Angeles juga memiliki penyidik internal mereka sendiri dan faktanya mereka secara terbuka menyebutkan di situs siapa penyidik dalam kasus tersebut. Jadi saya yakin mereka bekerja sama dengan unit perampokan dan pembunuhan. Dan Anda tahu mungkin saja misalnya mereka mendapatkan hasil toksikologi yang baik tapi itu bukan overdosis. Sekarang itu mengembalikannya ke oke, jadi pilihanmu benar-benar terbatas. Itu antara pembunuhan atau Anda tahu jika dia mengakhiri hidupnya sendiri maka mereka benar-benar harus menyelidikinya. Ya, karena jika itu tidak terlihat jelas dari autopsi awal, dengan kata lain, jika tidak ada luka tembak atau semacamnya, maka mereka mungkin harus mencari tahu lebih lanjut. Ahli-ahli antropologi forensik yang menangani tubuh sangat membusuk ini memerlukan waktu lama untuk menentukan identitasnya. Dan mereka mungkin akan berkonsultasi dengan ahli patologi luar untuk memastikan apakah mereka mendapatkannya, agar yakin dengan kemungkinan penentuan tersebut. Seperti yang kamu tahu dan bilang, saya sudah ikuti kasus lain dan hasil toksikologi sekarang sudah keluar. Menurut saya dari ke-26 kematian pada 8 September hanya dia yang belum diketahui penyebab dan cara kematiannya. Jadi ini agak sedikit mengkhawatirkan, tapi kemana arahnya masih sulit untuk ditebak. Ya karena mereka mungkin Anda tahu membutuhkan pengujian tambahan. Karena Anda pikir pada titik ini kita mungkin sudah mendapatkan rilis, Anda pikir pada titik ini kita mungkin sudah punya lebih banyak informasi. Nah, jika memang begitu menurut saya, jika mereka mendapatkan hasil toksikologi yang baik, misalnya hasilnya sudah keluar dan itu jelas merupakan overdosis dari suatu jenis. Apakah seseorang yang memberikannya atau dia meminumnya sendiri dan itu adalah sebuah kecelakaan, itu adalah hal yang berbeda. Penyebabnya adalah bagaimana itu terjadi, apakah dikonsumsi sendiri atau diberikan orang lain. Yang saya rasa pasti sudah ada indikasi sejauh ini, jadi tuduhan tambahan bisa dibatalkan. Yang saya pasti tidak tahu kenapa tuduhan awal belum bisa dibatalkan, meski ada tuduhan baru. Saya tahu Berkosto akan berkedagian dia bekerja sama, tapi seberapa banyak? Jika 2 bulan berlalu tanpa jawaban, benarkah dia bekerja sama? Jadi mungkin dia tidak melakukannya karena disarankan penasihat hukumnya. Sekarang, apa bedanya jika haknya sudah dibacakan atau belum? Dan supaya jelas tentang sesuatu, oke, kalau mereka kembali dan bilang, dengar, kamu tahu, tidak ada bukti yang mendukung bahwa Celeste dibunuh, kan? Tidak ada bukti mendukung tuduhan pembunuhan, baik tidak sengaja, berencana, atau sejenisnya. Apakah itu sesuai dengan apa yang kamu temukan dalam penyelidikan pribadimu? Apakah kamu mendengar atau melihat sesuatu yang berbeda? Apakah kamu akan terkejut jika itu adalah kesimpulan akhirnya? Jujur saja, kami benar-benar tidak tahu. Tidak yang maju. Bahkan kamu tahu, ingin tetap anonim di luar catatan dan berkata, kamu tahu, dengar, aku tahu apa yang terjadi. Jadi sangat aneh bahwa ada begitu banyak orang yang terlibat tapi tetap diam selama ini. Terutama ketika mereka masih muda. Rasanya semuanya sudah diatur jujur padamu. Aku tahu tidak tahu apakah ini dia memberi nasihat ke mereka, tapi tak ada bocoran yang muncul. Jadi itu agak aneh dengan begitu banyak orang yang terlibat, orang muda yang sebenarnya ingin menyelamatkan diri mereka sendiri dan mereka justru menghancurkan karier mereka. Sepertinya mereka melindungi sesuatu, tapi aku belum tahu apa. Aku tegaskan lagi ya, banyak spekulasi di internet dan kami sedang menyelidiki. Kami meninjau setiap laporan yang muncul. Untuk memperjelas, oke, David Anthony Burke belum secara resmi terlibat dalam kejahatan apapun atau kesalahan apapun. Dia belum didakwa, disebut tersangka, atau dicurigai. Hubungannya hanya lewat mobil itu, dan ada laporan bahwa dia memiliki semacam hubungan dengan Celeste yang akan saya bahas lebih lanjut. Tapi Steve, aku sedang menyelidiki ini kan? Dan kecuali aku salah, jika seseorang hanya memindahkan tubuh Celeste, mungkin menurut hukum California, itu hanya pelanggaran ringan. Ada undang-undang yang mengatakan setiap orang yang dengan mengetahui adanya kematian akibat kecelakaan, secara aktif menyembunyikan atau berusaha menyembunyikan kematian itu akan dianggap bersalah atas pelanggaran ringan. Dapat dihukum dengan penjara di penjara daerah selama tidak lebih dari 1 tahun atau dengan denda tidak kurang dari $1.000
dan tidak lebih dari $1.000 nol atau dengan kedua hukuman denda dan penjara tersebut. Untuk bagian ini, secara aktif menyembunyikan kematian akibat kecelakaan berarti salah satu hal berikut. Melakukan tindakan nyata yang menyembunyikan jenazah atau secara langsung menghalangi kemampuan pihak berwenang atau anggota keluarga untuk menemukan sumputan jenazah. Untuk secara langsung menghancurkan atau menekan bukti fisik nyata dari jenazah, termasuk namun tidak terbatas pada cairan tubuh atau jaringan, untuk menghancurkan atau menekan alat fisik penyebab kematian yang sebenarnya. Benar? Apa yang menyebabkan kematian? Saya juga melihat ada kode kesehatan dan keselamatan di California yang menyatakan, siapapun yang sengaja memutilasi jenazah manusia tanpa wewenang hukum bersalah atas kejahatan berat. Saya hanya tidak yakin apakah kita pernah melihat ada vonis bersalah untuk hal seperti ini, mengingat pola fakta seperti ini. Tapi alasan orang-orang membicarakan undang-undang ini sekarang adalah karena jika kita sampai pada kesimpulan bahwa ini benar-benar mungkin terjadi, apakah saya salah? Apakah itu memang yang sedang kita hadapi? Ya, tidak. Nih, kamu tidak bersalah. Dan kamu tahu, saya sudah membicarakan hal ini sejak beberapa waktu lalu. Bahwa kamu bisa dengan sengaja menyembunyikan dan menekan bukti serta menghancurkan bukti untuk menyembunyikannya dari penyidik, keluarga, dan semua orang lainnya. Dan itu masih dianggap pelanggaran ringan. Dan mari kita bicara jujur saja. Tidak ada dari orang-orang ini, kamu tahu, setidaknya awalnya yang tampaknya punya catatan kriminal. Dan mana dari mereka tidak akan dipenjara sampai 1 tahun di penjara daerah. Mereka akan mendapatkan masa percobaan, mereka didakwa. Jadi ini luar biasa. Kini, memutilasi tubuh menjadi tindak pidana berat. Kita sudah sering dengar laporan tentang dia yang dimutilasi sejak awal. Saya tidak percaya itu. Saya tidak percaya itu adalah disartikulasi, yaitu proses alami di mana jaringan ikat membusuk dan tulang-tulang, kamu tahu, terlepas satu sama lain. Saya tidak punya bukti bahwa dia dimutilasi, jadi saya tidak berpikir itu yang terjadi. Oke. Tapi jika memang begitu, maka itu akan menjadi tindak pidana berat, itu akan menjadi hal yang benar-benar berbeda. Jadi, kamu bisa menekan perasaan itu, menyembunyikannya di bagasi dari penyelidik, lalu menghancurkan barang bukti. Dan itu adalah pelanggaran ringan di California. Mungkin maksudnya adalah pengujian tambahan itu, untuk mencoba melihat tanda-tanda apa yang ditunjukkan tubuhnya karena dimanipulasi dengan cara tertentu, atau dimutilasi dengan cara tertentu. Saya benci membicarakan ini dengan begitu santai. Tapi dari sudut pandang hukum, inilah fakta-fakta dingin dan keras. Beginilah rupa sebuah penyelidikan. Saya akan memberitahu Anda jika kita bertanya bagaimana dia meninggal, karena saya tahu sudah ada pembicaraan. Baik, misalkan demi argumen ini hanya spekulasi. Jika Anda berbicara tentang keterlibatan narkoba, apakah Los Angeles Police Department mengatakan bahwa ini bukan kematian yang terkait dengan narkoba, atau bahwa tidak ada yang akan bertanggung jawab atas hal itu, karena Anda akan berpikir itu mungkin saja terjadi? Kita sudah pernah melihatnya. Seseorang bisa didakwa karena overdosis atau pelanggaran narkoba. Dalam kasus parah, jika mereka memberi narkoba hingga overdosis, itu bisa dianggap pembunuhan tidak disengaja. Seseorang dapat didakwa mendistribusikan atau menyediakan narkoba, khususnya kepada anak di bawah umur. Jika mereka tidak mengatakan itu pada saat itu, kan? Maksud saya, itu bisa jadi karena tidak ada bukti tentang hal itu. Atau mungkin mereka mengatakan Los Angeles Police Department, kami bahkan tidak ingin menyebutkan narkoba pada saat ini. Menurutmu, apa yang sedang terjadi di sana? ya, bisa jadi. Jadi begini, ini adalah kasus yang sangat terkenal. Dan mari kita lihat kasus-kasus terkenal lainnya yang mirip dengan ini. Mac Miller dan Matthew Perry, di kedua kasus itu ada orang yang didakwa karena memberi mereka narkoba hingga overdosis. Jadi mungkin ada unsur narkoba dalam penyelidikan ini yang belum kita ketahui. Karena saat mereka menegaskan kembali pernyataannya beberapa hari lalu, aku sudah tahu. Aku lihat juga judul berita yang mengatakan, kamu tahu, mereka telah mengonfirmasi bahwa ini bukan pembunuhan berencana. Tapi itu bukan yang mereka katakan, mereka bilang mereka tetap pada pernyataan sebelumnya. Menurutku ini agak dibesar-besarkan dan akan terjadi jika berlangsung 2 bulan. Tapi mungkin ada penyelidikan narkoba, mungkin mereka sedang mencoba mencari tahu bagaimana barang itu bisa sampai ke dia. Ya, dan ini akan jadi seperti kasus Mac Miller atau Matthew Perry, di mana mereka akan mengejar. Dan kamu tahu siapapun yang memasuk barang itu. Dan tanpa menyebut nama, dari penyelidikanmu tentang rumah itu, bisakah kamu mengatakan pada titik ini, apakah pernah ditemukan narkoba di rumah itu, atau ada kaitannya dengan rumah itu? Jadi saya bisa memberitahumu bahwa ada obat narkotika resep, opiat, kamu tahu, obat penghilang rasa sakit yang ditemukan, tapi itu memang diresepkan.
Kita tidak tahu juga apakah obat itu pernah dipakai untuk rekreasi. Ada beberapa peralatan di sana. Tapi dengar maksud saya, kamu tahu ganja itu legal di California. Itu sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk itu. Kamu juga bisa menggunakannya untuk obat-obatan terlarang. Ya, kita tidak tahu untuk apa itu digunakan. Saya pernah melihat foto Slash di mana dia tampak tidak sadar. Jujur saja, dia memang terlihat begitu. Saya sudah bicara dengan orang-orang di Danau Elsinore. Namun ketika dia kembali setelah waktu itu, ketika penegak hukum membawanya kembali, mereka bilang dia dalam kondisi sakau. Saya tidak tahu dan mengatakan ini tentang anak di bawah umur tanpa bukti. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar. Tapi jika memang itu yang terjadi, semoga ada unsur narkoba yang sedang diselidiki atau ada penyelidikan yang sedang berlangsung yang tidak kita ketahui. Semuanya sangat tertutup. Tapi dengar, ini sudah cukup lama sekarang, tahu? Banyak orang peduli pada Celeste dan khawatir dengan apa yang terjadi di sini. Mereka sangat memperhatikan kasus ini. Keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang terus mengikuti kasus ini sejak awal. Dan saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda pelajari lebih banyak tentang Celeste sejauh ini dalam penyelidikan Anda? Karena kami telah membahas ini secara mendalam, bahwa memang ada dan Anda juga menyebutkan hal ini. Ada laporan tentang dia kabur dari rumah, rekaman dia berjalan pergi di sebuah jalan di Lake Elsinore, rekaman dia yang kemungkinan bertengkar dengan orang-orang di lingkungannya. Laporan, khususnya dari TMZ, bahwa Celeste mungkin pernah menjalin semacam hubungan dengan David. Orang-orang di sekitar mereka mengatakan bahwa mereka mengira dia berusia 19 tahun. Apalagi yang sudah kamu ketahui tentang Slash Rivas Hernandez yang sebaiknya kami tahu? Ya, maksud saya yang sedengar, saya pribadi 100% yakin bahwa memang ada hubungan yang terjadi. Menurut saya, mau kamu tahu, kamu pun sudah perlu punya rekaman hubungan seksual untuk membuktikan itu. Namun itu juga menunjukkan bahwa dia sudah punya banyak kebebasan di usia muda. Sekarang ada foto-fotonya di konser di Vegas saat dia tampil di usia 13 tahun. Tentu saja hal lain yang sudah kita bahas ya, seperti dia di acara kelulusan sekolah menengah atas dan berdebat dengan tetangga. Semua ini terjadi selama masa dia dilaporkan sebagai orang hilang. Seharusnya penegak hukum sudah diberitahu. Di acara kelulusan itu, saya tidak percaya kalau dia satu-satunya anggota keluarganya yang hadir di sana. Beberapa anggota keluarga dewasa dan petugas polisi sekolah hadir di acara kelulusan itu. Saya heran mengapa tak ada yang bilang, hey, ini orang hilang. Dan Mercy akan mengambil langkah yang biasanya dilakukan, memastikan dia baik-baik saja dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tidak ada satupun dari itu yang terjadi. Sepertinya dia hanya muncul seperti di acara keluarga, lalu kembali ke tempat dia menginap. Ini mengkhawatirkan karena dia tidak bersekolah dan tanpa pengawasan yang seharusnya ada. Apakah Anda sudah mencoba menghubungi keluarga dan teman-teman Celeste? Apakah mereka merespon sama sekali? Maksud saya, apa yang bisa Anda ceritakan kepada kami? Saya sudah menghubungi 2 orang tapi tidak langsung ke ibunya karena saya tidak bisa bahasa Spanyol, sedangkan ibunya hanya bisa bahasa Spanyol. Tapi saya sudah mencoba menghubungi 2 orang lainnya dan saya belum mendapat balasan dari mereka. Tapi saya tidak akan memaksa mereka karena saya memang punya ruang lingkup terbatas dalam penyelidikan ini. Saya tidak berada di sana untuk menyelidiki bersama Los Angeles Police Department. Saya di sana membantu pemilik rumah mencari tahu kejadian di dalam atau sekitar rumah dan mobil-mobilnya. Jadi saya tidak akan memaksakan. Saya sudah mencoba menghubungi tapi belum bisa dibalas. Aaron Peters, jika mereka menonton ini, saya ingin berbicara dengan mereka. Nah, saya hanya Basingganan tahu. Anda tahu apa yang sebenarnya terus. Omong-omong, kembali ke yang Anda sebutkan sejak awal bahwa ada rekaman pengawasan. Tolong koreksi jika saya salah. Anda tidak bisa mengidentifikasi, tapi tampaknya tahu siapa yang memindahkan Tesla itu, siapa pengoperasinya. Ketika kita mengatakan tidak ada penangkapan di sini, ketika kita membicarakan fakta bahwa ya memang belum ada penangkapan, tidak ada orang yang dicurigai, tidak ada tersangka. Sekali lagi, pada saat ini, karena sudah cukup lama sejak Anda dan saya pertama kali membicarakan hal itu, apakah Anda terkejut? Belum ada penangkapan terhadap orang itu? Saya terkejut karena saya bisa mengerti mungkin sebulan atau 6 minggu lalu. Karena mereka bilang dengarkan, mereka bekerja sama dengan kami sekarang. Tak perlu menekan mereka atau membuat pengacara berkata dengarkan. Dia tetap menangkap sekarang, kami tidak bekerja sama atau bicara. Tapi bahkan jika mereka bilang itu masih terjadi 2 bulan, kalau mereka belum menceritakan seluruh kisahnya dalam 2 bulan ini, apakah itu disebut bekerja sama? Saya tidak bersyasaya, dan menurut saya bisa dimulai dari dakwaan awal berupa pelanggaran ringan. Jadi bukan seperti orangnya, tapi bahkan orang itu. Kamu tahu apa yang terjadi dengan Bonds di California sekarang? Maksud saya orang itu mungkin akan dibebaskan dengan jaminan pribadi, kamu tahu. Jadi Dan saya tidak bilang itu akan mengubah analisis penyelidikan. Kadang kita pernah melihat kasus di mana seseorang saat didakwa justru memberi lebih banyak informasi ke penegak hukum. Terkadang ini bisa berujung pada surat penggeledahan untuk memperoleh informasi lebih lanjut.
Jadi ketika seseorang didakwa, bahkan dengan pelanggaran tingkat rendah, itu pada akhirnya bisa mengarah ke sesuatu yang lain. Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah berbicara dengan Los Angeles Police Department? Apakah mereka sudah memberi Anda petunjuk tentang apa yang sedang terjadi? Saya sudah berbicara dengan mereka beberapa kali untuk memberikan informasi, tapi mereka belum memberikan apapun kembali yang memang tidak saya harapkan. Saya harapkan juga. Itu hanya untuk memberi mereka info. Mereka khawatir soal investigasi paralel yang kamu lakukan atau tidak. Kami bahkan belum membicarakan hal itu, tapi kalau aku harus menebak, aku akan bilang mereka pasti tidak menyukainya. Tidak pernah ada situasi di mana mereka benar-benar menyukai seseorang. Ya, itu aku sangat kuat dan berbasis pada informasi, pada aku tidak percaya pada hal seperti ini. Itu benar-benar terikat pada jenis investigasi yang terbaik. Menurutku tekanan itu benar-benar mendorong orang untuk maju dan semacamnya. Itulah mengapa menurutku penangkapan itu penting. Karena jika kamu ditangkap karena memindahkan kendaraan atau membantu menyembunyikan mayat, kamu merasa jadi satu-satunya yang ditangkap dan menanggung semua akibatnya. Padahal kamu hanya melakukan satu bagian, kamu mungkin akan bilang, oke, orang ini juga melakukannya, kan? Nah, menurutku itu cara mendapat jawaban. Sepertinya mereka tak suka aku terlibat, tapi memang begitu kenyataannya. Dan begitulah keadaannya sekarang. Sebelum saya tutup, Steve, satu pertanyaan lagi. Sudahkah Anda bicara dengan pihak David? Apakah Anda tahu di mana dia berada saat ini? Tidak, saya tahu itu. Di awalnya sepertinya dia berada di California. Karena ketika dia memindahkan properti di Texas, cap notarisnya adalah notaris California. Tampaknya saat menandatangani dokumen, dia kembali ke California, setidaknya sementara. Saya tidak tahu apakah dia masih di sini atau di mana. Ya, saya sudah bicara dengan beberapa orang yang dekat dengan pelaku utama, tapi belum bertemu orang utama yang saya inginkan. Omong-omong, bagaimana perasaan klien Anda, pemilik properti ini, sekarang? Maksud saya saat saya menjawab, saya bisa mengerti betapa mengganggunya untuk memutuskan apakah Anda ingin tinggal di rumah itu sekarang atau tidak, sementara semua ini sedang terjadi. Apakah ada yang kehilangan nyawa di sana? Terlebih lagi seorang anak 14 tahun, mereka ingin jawaban dan tahu apa yang terjadi. Semuanya sudah bukan penandatangan kontrak sewa dan semua ini baru baginya. Itu adalah manajer David, kan? Yang ada di kontrak sewa. Tapi apakah mereka sudah mencoba menyewakan atau menjual lagi properti itu? Kamu tahu mereka sedang melakukan beberapa perbaikan di sana dan aku tidak tahu. Itu masih di wilayah itu, aku bahkan belum menanyakannya. Dia tidak pernah membicarakan apapun tentang bagian keuangannya. Itu hanya saja ingin sebanyak sematwal yang sehat, di spiritual dan kemungkinan yang terjadi di sana. Steve Fisher, terima kasih telah meluangkan waktu berbicara dengan kami tentang situasi di sini. Banyak pertanyaan tapi terima kasih. Terima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Silakan berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, atau platform podcast lain. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa.